Shalom semua sahabat-sahabat saya dimanapun Anda bisa mendengarkan firman Tuhan di dalam program kita, yaitu dalam program Firman Allah yang Hidup. Pada kesempatan kali ini saya mau berbicara kepada semua kita tentang bagaimana posisi kita sebagai seorang anak, dan dia adalah Bapa yang baik bagi setiap kita. Tentunya Bapa yang baik akan membawa, mengarahkan, menuntun anak-anaknya untuk melakukan, untuk berbuat sesuatu yang baik, yang mendatangkan keuntungan, yang mendatangkan faedah, baik buat hidup dia saat itu, atau juga buat kehidupan dia di waktu-waktu yang akan datang. Apa yang dikatakan Amsal? Amsal pasal yang ketiga, kalau mengacu kepada ayatnya yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Firman Tuhan jelaskan bagi setiap kita bahwa dia adalah Bapa, dan kita adalah sebagai seorang anak. Tentunya Bapa yang baik akan mengajari hal-hal yang baik kepada setiap anak-anaknya. Hai anakku, janganlah engkau menolak. Janganlah kita menjadi orang yang memberontak akan firman Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang selalu hanya memperdebatkan bagian firman Tuhan, tapi kita tidak mau untuk melakukannya. Amsal berkata bahwa janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Saya percaya didikan Tuhan itu berfaedah. Didikan Tuhan itu akan memberikan keuntungan bagi setiap kita kalau kita mau melakukan. Kalau kita mau setia mengerjakannya dengan tekun, dengan percaya kepada Tuhan. Alkitab bilang seperti ini, jangan kita bosan. Mungkin firman Tuhan sepertinya itu-itu saja, ya kan? Sepertinya firman Tuhan yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan, sepertinya ada kesamaan, saudaraku. Tapi ketahuilah, kalau Anda mempunyai telinga yang baik, kita punya hati yang baik, tentunya setiap kita akan menerima firman Allah itu sebagai didikan bagi setiap kita. Jangan pernah bosan, apalagi sekarang, saudaraku, yang banyak firman Tuhan yang kita bisa akses. Anda bisa mendengar, Anda bisa membaca firman Tuhan dari banyak media, baik lewat YouTube, baik lewat Twitter, baik juga lewat Telegram, baik juga lewat Facebook, saudaraku. Pastikan bahwa semua media itu kita bisa pergunakan untuk Anda bisa mendengarkan firman Tuhan, Anda belajar firman Tuhan, baik dari tulisan atau juga dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Pastikan bahwa semua hal itu kita bisa pergunakan untuk sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Nah, kalau Anda maju ayat ke-12, begini, ini menarik buat kita simak. Karena Tuhan itu memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Siapa yang dikasihinya? Saya dan saudara pastinya. Setiap kita ini adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Kendati pun kita mungkin banyak pelanggaran, kita banyak dosa, kita banyak sekali melakukan hal-hal mungkin yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Tapi dengar saudaraku ya, bahwa sesungguhnya Tuhan hadir bagi hidup kita. Dia mau memperbaharui setiap kita, dan dia tetap berkata, aku mengasihi engkau, dan dia mau menerima Anda dan saya. Alkitab bilang Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Ketika firman Tuhan datang dalam kehidupan Anda hari ini, berarti Tuhan mau supaya setiap kita berbalik dari cara kita yang keliru, dari pola pikir kita yang salah mungkin, atau mungkin dari perilaku kita yang salah hari-hari ini. Pastikan bahwa Tuhan mau mengajar karena dia mengasihi setiap Anda dan saya. Ketika saya juga masih membaca firman Allah dan saya masih bisa menerima kebenaran ini, berarti saya dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita bisa berubah. Tentunya berubah menuju hal yang lebih baik lagi. Apa yang dikatakan Alkitab? Seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayanginya. Dia seperti Bapa bagi kita, dan kita adalah anak-anak yang sangat disayanginya. Saya punya seorang putri, saudaraku, belum berumur setahun. Saya begitu sayang dengan dia. Saya ajari dia ya tiap pagi untuk bisa bertepuk tangan. Bisa bangun pagi, saya ajari dia bertepuk tangan. Ayo nyanyi, Van. Puji Tuhan. Dia coba ikuti tepuk tangan, ya, ritme dari papanya. Ketika saya ambil gitar, saya mainkan gitar ya dengan nada-nada yang bisa membuat dia membuat ketukan. Dia coba ikuti Bapak Ibu. Ya, ikuti. Ya, saya coba nyanyi apa? Hati yang gembira adalah obat, ya, dan seterusnya. Dia coba ikuti walaupun nggak jelas ngomongnya apa. Pasti dia coba ikuti. Saya belajar untuk memberikan satu impartasi yang baik, memberikan ajaran yang baik, memberikan pengaruh yang baik kepada anak ini. Karena saya tahu bahwa anak ini adalah generasi penerus kita. Ya, satu kali bagaimana
Semua saudara yang punya anak pastinya punya doa supaya anak ini menjadi seorang yang menjadi pengaruh yang baik, menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang hamba yang setia melayani. Sama dengan saya pribadi, saya punya harapan supaya anak ini besar jadi seorang pelayan yang melayani Tuhan, ya, dengan kekuatan, dengan talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Kembali kepada firman Tuhan. Kalau mengacu kepada ayat yang ke-9, Alkitab bilang begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, sampai di sana saudaraku. Ayat 9 berkata bahwa supaya Anda dan saya, kembali kepada ajaran tadi, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Dan dari semua hasil pekerjaan kita, Tuhan mau supaya Dia yang utama. Dia menjadi prioritas yang utama bagi setiap kita. Dari semua kepentingan kita, dari semua agenda-agenda kita, dari semua hobi-hobi kita, Tuhan mau supaya Tuhan yang utama. Ketika ada pribadi yang mengutamakan Tuhan, ketika ada rumah tangga, ada komunitas yang benar-benar mengedepankan Tuhan di atas segala-galanya, maka Anda akan lihat bagaimana pernyataan Tuhan terjadi dalam hidup setiap kita. Bagaimana kuasa firman-Nya menjadi sebuah pengalaman bagi setiap kita. Di dalam ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Apa itu lumbung? Ya, lumbung berbicara tentang penyediaan. Lumbung tempat untuk menaruh bahan makanan, saudaraku ya. Saya tidak tahu kalau hari-hari gini mungkin beberapa tempat atau beberapa daerah masih menggunakan lumbung untuk menaruh misalnya padi, jagung, untuk persediaan untuk bulan-bulan ke depan. Seperti itu kira-kira. Artinya begini, di dalam Tuhan ketika ada orang-orang yang mengutamakan Tuhan, maka sesungguhnya ada penyediaan yang Tuhan akan beri bagi setiap kita. Caranya bagaimana? Caranya Tuhan berbeda dengan cara manusia. Tuhan kita Tuhan yang selalu memberikan kejutan. Tuhan yang bekerja di luar kemampuan kita sebagai seorang manusia. Yang pasti bahwa bagian kita adalah setia melakukan kehendak Allah dengan memuliakan Tuhan melalui talenta kita, melalui kemampuan kita, bahkan melalui harta kita. Bagian Tuhan, lihat ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan Tuhan isi sampai melimpah-limpah. Bahkan di bagian B ayat 10, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Artinya bisnis kita akan diberkati oleh Tuhan, pekerjaan Anda akan diberkati oleh Tuhan, semua wira swasta Anda akan dibuat menjadi berhasil. Itu janji firman Tuhan. Dan pegang baik-baik Bapak Ibu, ketika Anda melakukan firman Allah, bukan berpatokan kepada bagaimana lumbung-lumbung, bagaimana bejana pemerahan, bukan seperti itu. Tapi patokan kita adalah karena kita menjadi anak yang dikasih oleh Tuhan, lalu diajar oleh Tuhan supaya Anda melakukan sesuatu, dasarnya tetap kembali kepada kita mau mengasihi Tuhan. Anda berbuat sesuatu karena kita mengasihi akan Tuhan. Bagian Tuhan adalah bagaimana ketika ada anak yang melakukan perintah dari orang tuanya, maka orang tuanya pun akan tidak segan-segan untuk memberikan kebaikannya kepada anak itu. Sama dengan Bapa kita, lumbung-lumbungmu, penyediaanmu akan dibuat melimpah oleh Allah. Bahkan bejana pemerahan, pekerjaan kita, usaha Anda akan dibuat menjadi luar biasa. Itu janji firman Tuhan. Camkan baik-baik saudaraku ya. Dalam bagian ini kita kembali kepada firman Allah. Inilah firman Tuhan, inilah kebenaran yang bersumber daripada Tuhan. Inilah hikmat Tuhan yang mengajar kita, menuntun kita. Harapan kita supaya setiap kita belajar. Saya berbicara juga belajar, saudaraku. Ada banyak agenda dalam hidup saya, tapi saya berdoa supaya apa yang kita mau lakukan, baik keluarga saya, baik juga dengan pribadi atau juga dengan yayasan yang kita bina, saudaraku, supaya hanya Tuhan yang dimuliakan. Semua agenda-agenda kita lakukan adalah agenda-agenda di dalamnya Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan. Maka janji firman Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan tidak pernah keliru di dalam Dia berjanji. Dia berjanji pasti akan menepatinya, bukan manusia. Manusia seringkali berdusta, ya. Manusia seringkali berjanji dan tidak mau menepatinya. Tapi Tuhan bukan demikian. Tuhan yang berjanji, Dia pasti menepatinya bagi setiap kita. Puji Tuhan. Ini perenungan buat program kali ini. Saya berdoa supaya setiap Anda yang bisa mendengarkannya, kita diberkati, kita bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat, segalanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.